Belum mulai lah Rahmi. Kita mulai dulu ya Pak, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini ya air mata ya. Soalnya ngantuk dari tadi nungguin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Abi Hurairah qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitrati al-khitanu wal istihdadu wa taqlimul adfar wa natful ibti wa qassus syarib. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kades Desa Sri Kembang beserta perangkatnya, yang saya hormati Ketua BPD dan anggotanya, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, yang saya hormati Sahibul Hajat dan Saudara Rahma Arya Duta yang baru saja selesai dihitan. Kita doakan semoga sehat selalu dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama dan paling utama, tidak ada kata yang pantas dan indah selain lafaz alhamdulillah sebagai simbol rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bersilaturahmi di sini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita pada hari ini dapat membawa kebaikan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bu, Ibu, Pak, kita kenalan dulu ya. Biar cak kata pepatah itu, tak kenal maka tak sayang. Kata ibu di belakang cak anakku. Iya dah Bu. Ayo kebaiklah Bu. Nama saya Faliska Rashendria Syahri. Umur saya 11 tahun. Saya duduk di kelas 6 MIL di Raya Petung. Dan saya tinggal di Purbolinggo. Jadi Pak, Bu, berdirinya daya saya di sini bukanlah siapa-siapa. Ilmu juga tidak ada, pengetahuan ala kadarnya. Ustadz juga bukan, ilmuwan apalagi. Tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu yang hadir di sini. Tapi Faliska sedang belajar berdakwah, mengasah mental, sehingga kelak apabila sudah dewasa nanti Faliska sudah mempunyai bekal berjuang di jalan Allah. Amin Bu. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, khamsum minal fitrati al-khitanu wal istihdadu wa taqlimul adfar wa natful ibti wa qastus syarib. Ada 5 fitrah atau kesucian manusia yang disenangi oleh Nabi. Khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Dari hadis di atas bahwa ada 5 fitrah yang disenangi oleh Nabi. Yang pertama, hitan. Hitan atau dalam bahasa kita sunat atau sunatan, kalau cari wong Jawa sepit. Kalau wong Sri Kembang apa nyebutnya? Hai samubaya berarti Bu. Hitan ini hukumnya sunnah. Sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Walimatul hitan juga sunnah hukumnya. Tapi sebelumnya apa sih hitan itu? Tahu Bu? Hitan adalah memotong ujung. Gimana ya ngomongnya?
Hitan adalah memotong ujung trompet. Menurut yang diungkapkan oleh kedokteran ahli faedah hitan untuk kesehatan, karena memotong bagian tubuh yang menjadi tempat persembunyian kotoran, virus, najis, dan bau yang tidak sedap. Baunya itu katanya gimana gitu. Terus faedah hitan itu Bu, supaya payu rabi. Ngerti payu rabi Bu? Supaya laku. Emangnya mau Bapak di sini dinikahi sama cowok yang belum sunat? Mau? Ibu mau Bu, punya menantu yang belum disunat? Gak mau. Yang ketiga, faedah hitan itu bisa menaikkan derajat. Punya derajat ini tidak hanya menjadi orang hebat, tidak juga pejabat, tapi hitan juga bisa menaikkan derajat kita ini. Buktinya, para kiai, para ustadz, para alim ulama, mereka itu mempunyai derajat yang tinggi lantaran karena sudah dihitan. Bener Bu? Masa iya ada ustadz belum disunat, ada kiai tapi belum disunat? Bener gak Pak? Bener gak Bu? Siapa yang ngomong tidak? Yang keempat, faedah hitan itu adalah katanya bisa menambah kenikmatan. Nah ini saya gak ngerti soalnya gak dijelasin sama Mama. Loh kok tahu apa? Bener loh, saya gak dikasih tahu sama Mama. Kata Mama, yang ini gak usah dijelasin. Bener loh, kok ketawa. Yang kelima, faedah yang paling penting yaitu agar sholat kita sah. Karena anggota tubuh kita sudah bersih dan suci. Kalau sudah sah sholatnya, insya Allah kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha. Mau Bu punya anak soleh? Mau Pak punya anak soleh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu mauludun yuladu alal fitrah, fa abawahu yahudiyan au majusiyan au nasranian. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Jadi Pak, Bu, kalau Bapak Ibu pengen anak yang soleh, jangan pernah berhenti untuk mendoakan kami yang mungkin ada bandel-bandelnya ini agar menjadi anak yang soleh. Anak-anak itu sukanya nyontol Pak. Lihat mama papanya sholat, melok nunggit-nunggit sholat. Entah ngadepnya kemana bae, yang penting sholat katanya. Bener gak Pak? Lihat video nyanyi, melok ikut nyanyi. Lihat ibunya main TikTok, anaknya lebih hebat lagi. Amen jingko ada bapaknya ada sholat pas maghrib, anaknya lebih hebat lagi kalau Pak. Itulah Pak, kami anak-anak ini bisa itu selain dikasih kelebihan memang sama Allah masing-masing, selebihnya kami itu nyontoh apa yang kami lihat. Kita berdoa bersama-sama, semoga anak-anak Musri Kembang soleh dan soleha galo. Amin. Amin ya robbal alamin. Perasaan dari tadi saya perhatiin, yang jawab kok rame lah ibu-ibunya sih. Amin enggak Pak? Amin. Memang ya di mana bae itu yang rame ibu-ibunya. Di pengajian rame ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu. Kalau di pasar rame ibu-ibu apa bapak-bapak? Yang punya kreditan rame ibu-ibu apa bapak-bapak? Kalau di peringatan Isra Miraj, di kondangan, di neraka. Nah, kon aku yang bilang, ibu dewek lah yang jawab. Insya Allah ibu-ibu di sini masuk surga galau. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut ke fitrah yang kedua, yaitu memotong bulu kemaluan. Itu yang sudah panjang-panjang dipotong ya. Ingat dipotong atau dicukur, jangan dicabut, bahaya. Nanti bisa pingsan Bapak Ibu. Fitrah yang ketiga yaitu memotong kumis.
Nah, memotong kumis ini sunnah hukumnya. Artinya dirapikan kumisnya. Saya tuh pernah lihat ya, orang kumisnya sampai beber, Bu. Jadi kalau makan nasi nempel gitu. Ada juga yang melenteng sampai sini. Saya nggak habis pikir kalau Pak Jainal ya kumis. Saya nggak berani naik, turun saya. Kadang macem-macem ya orang tuh, kadang kumis sini. Kadang lucu liatnya. Fitrah yang keempat yaitu memotong kuku. Memotong kuku ini harus rajin-rajin dipotong ya. Minimal 2 kali dalam seminggu. Ada yang di sini hobi memanjangkan kuku? Hati-hati. Hati-hati, banyak kuman. Lagi bisa sakit perut. Dan jangan salah, kalau kita memanjangkan kuku, itu wudhunya harus benar-benar. Karena ketika posisi membasuh tangan, itu kulit yang di bawah kuku tidak terkena air, tidak terbasuh. Artinya kalau tidak terkena air, maka sholatnya menjadi tidak sah. Jadi yang suka manjangin kuku itu, kalau wudhu posisi jarinya seperti ini. Diperlihatkan ya jari-jarinya. Jangan sampai hobi memanjangkan kuku menjadi penghalang sahnya sholat karena wudhunya tidak sempurna. Fitrah yang kelima yaitu mencabut bulu ketiak. Nah, bulu ketiak ini jangan dipelihara ya. Ada orang ya panjang-panjang sampai keriting. Aduh. Dan kalau udara panas-panas, angkat tangan. Nah, bisa geblak yang sebelahnya. Tahu geblak, Bu? Pingsan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 5 fitrah di atas yang disenangi oleh Nabi itu ternyata mudah dan sederhana sekali ya. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum pernah memotong bulu, ya bulu-bulu itulah. Pulang dari sini potong. Kan untuk mensucikan diri sendiri. Itu juga amalan yang dicintai Nabi loh. Dari 5 fitrah di atas, hitan yang hanya dilakukan 1 kali seumur hidup. Jangan berkali-kali, cak wong lahiran bae. Abes kage. Bapak Ibu yang saya hormati, Valiska ingin menceritakan tentang sebuah kisah yang sangat mengharukan sekali, yaitu kisah pengabdian seorang anak pada orang tuanya dan ketaatan seorang hamba kepada Allah. Valiska ingin Bapak Ibu diam sejenak 3 menit saja, bisa? Oke, ini saya sudah nangis duluan. Ketika suatu Nabi Ibrahim menyadari bahwa dirinya telah berusia 80 tahun. Tetapi belum juga dikaruniai anak. Setiap malam dia berdoa seraya berkata, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Saat ini usiaku sudah 80 tahun ya Allah. Tidakkah kau pandang aku? Tidakkah kau berkehendak aku mempunyai keturunan seperti hamba-hambamu yang lainnya ya Allah? Begitulah doa Nabi Ibrahim di sepanjang malamnya. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami apa yang dialami Nabi Ibrahim, menyedihkan sekali bukan? Akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim untuk mempunyai keturunan. Namun Nabi Ibrahim kembali diuji oleh Allah. Baru saja Siti Hajar melahirkan anak yang diberi nama Ibrahim, Ismail. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan putranya di padang pasir yang gersang, yang tidak ada kehidupan sama sekali. Dan Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berdakwah selama 13 tahun. Setelah
Setelah 13 tahun berlalu, Nabi Ibrahim barulah menemui Ismail. Dipandangnya Ismail yang sudah mulai tumbuh dewasa, dengan perawakannya yang gagah, tampan serta bersahaja. Betapa bahagianya hati Nabi Ibrahim saat itu. Tapi tidak sampai di situ, Bapak Ibu. Nabi Ibrahim kembali diuji oleh Allah. Di mana ketika suatu malam, ketika Nabi Ibrahim tertidur, Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. Wahai Ibrahim, kuperintahkan kau untuk menyembelih anakmu. Sontak Nabi Ibrahim terbangun. Ya Rob, apakah yang baru saja aku alami adalah mimpi atau benar perintahmu ya Allah? Dan Nabi Ibrahim pun menghabiskan malam itu dengan penuh tanda tanya. Dan di malam kedua, kembali Nabi Ibrahim bermimpi. Wahai Ibrahim, kuperintahkan kau untuk menyembelih anakmu. Kali ini Nabi Ibrahim menangis seraya berkata, Ya Allah, apakah aku harus membunuh anak yang kutunggu-tunggu selama 80 tahun ya Allah? Jangan ya Allah, sungguh aku tidak mampu melakukannya. Dan di malam ketiga, kembali Nabi Ibrahim bermimpi dengan suara yang lebih keras. Wahai Ibrahim, ini perintahku, sembelihlah anakmu. Sontak Nabi Ibrahim terbangun. Kali ini Nabi Ibrahim menangis terseduh-seduh sejadi-jadinya. Ya Allah, apa memang ini benar perintahmu? Bagaimana aku menyampaikan ini kepada anakku ya Allah? Di mana hati nurani seorang ayah ya Rob? Jangan ya Allah. Dan Nabi Ismail pun terbangun dan berkata, Wahai ayahku, kenapa ayah menangis terseduh-seduh? Ceritakanlah kepadaku ayah. Tidak nak, tidak mungkin ayah sanggup menceritakan ini semua kepadamu nak. Ceritakanlah ayah. Tidak nak. Ceritakanlah ayah. Nak, sesungguhnya ayah bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu nak. Dan Nabi Ismail pun menjawab dengan tegas, Lakukanlah ayah, lakukan. Aku ikhlas kalau memang benar ini perintah dari Allah. Lakukanlah ayah. Begitulah kisah Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya, yang kemudian diganti dengan domba. Yang tujuannya adalah jangan sampai kecintaan kita terhadap dunia melebihi kecintaan kita kepada Allah. Pak, Bu, maaf ya, Valiska selalu terbawa suasana ini. Sampai nangis ceramahnya. Gak tahan air mata nih Pak, Bu. Sekali lagi Valiska mohon maaf ceramahnya sampai nangis gini. Lalu apa hubungannya cerita tersebut tadi dengan anak yang soleh? Nabi Ismail Pak, Nabi Ismail Bu, rela berserah diri menerima dirinya untuk disembelih oleh ayahnya. Jadi jangan sampai kecintaan kita ini terhadap dunia melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kiranya ini saja dari saya, sedikit saja tapi semoga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Musim corona harus sabar, karena sabar bisa menenangkan. Valiska di sini masih belajar, banyak kekurangan mohon dimaafkan. Hati-hati dengan corona, karena corona makhluk jahat. Walaupun corona sudah melalang buana, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi